Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman semua. Hadir kembali saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Membahas suatu keunikan yang ada di alam itu memerlukan suatu pengkajian, pemahaman, khususnya bambu unik. Karena bambu unik, bambu yang memiliki nama pakem, filosofinya, serta mitos tuahnya. Jadi kita harus benar-benar paham serta memahami. Agar apa? Agar bisa dimanfaatkan. Baik secara fisiknya maupun secara energinya. Membahas suatu keyakinan dari sebuah bambu dari zaman dahulu sampai saat ini masih banyak bambu yang dipercaya memiliki tuah tertentu. Misalnya tuah untuk kewibawaan, untuk kerezekian, untuk kepangkatan. Suatu keyakinan seseorang itu pasti ada sebab musababnya. Suatu keyakinan bila diyakini atas kehendak yang maha kuasa, insya Allah bisa dimanfaatkan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang 3 jenis bambu unik yang wajib dimiliki oleh mereka yang ingin sukses. Tentunya dalam tuah sebagai penarik rezeki. Bambu apa? Kita langsung ke dalam pembahasan. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, serta komen agar channel saya semakin berkembang. Kita lanjut teman-teman. Bambu apa sajakah yang wajib dimiliki oleh seseorang agar usahanya semakin maju, semakin sukses? Untuk yang pertama, ini ditempati oleh galih bambu atau buluh perindu bambu, yang mana ini tuahnya diyakini sebagai sarana pengasihan serta kerezekian. Nah, apalagi ini ditopang oleh bambu junjung derajat. Nah ini teman-teman, ini yang disebut junjung derajat atau ruas yang bertumpuk. Semakin banyak tumpukannya, ini semakin bagus. Nah yang di bawah ini yang dinamakan galih bambu atau buluh perindu bambu. Jadi ini adanya di dalam tabung bambu. Buluh bambu beda dengan bulu. Antara buluh dan bulu itu berbeda, baik secara fisiknya maupun tempat hidupnya. Kalau untuk buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu, ini jelas adanya di dalam tabung bambu. Jadi kalau ini tidak dibuka atau dipupuk, itu enggak akan kelihatan. Nah seperti ini teman-teman, ini enggak akan kelihatan. Jadi harus kita buka agar apa? Agar tahu, agar yakin kalau ini adanya di dalam tabung bambu. Ini dipercaya sebagai asian dan kerezekian. Ini untuk yang pertama. Ini wajib dimiliki agar usahanya semakin
maju. Untuk yang nomor 2 itu ditempati oleh bambu pati lele. Nah ini bambu pati lele. Bambu pati lele itu bambu yang bagaimana? Nah ini teman-teman perlu dipahami benar-benar karena ini banyak yang salah dalam penyebutan. Bambu pati lele, bambu di mana satu alis, ini yang dinamakan alis ini teman-teman, atau cincin bambu. Dalam satu alis ini tumbuh carang atau ranting di kanan dan kiri dalam satu alis. Karena banyak yang kurang paham. Terkadang ada di sini ada dua alis yang bertumpuk. Sekilas memang benar kanan kiri, karena apa? Ada dua alis. Nah, pembuktiannya apa? Kita tarik garis antara kanan ke kiri, tarik garis. Insya Allah ini lurus. Karena apa? Ini dalam satu alis. Beda kalau ini dua alis. Kalau kita garis lurus itu atas bawah. Nah ini 3 sap. Nah ini juga diyakini sebagai penarik rezeki, dan ini sudah melegenda dari zaman dahulu. Nah ini biasanya ini ditempatkan di tempat penempatan beras atau daringan. Karena apa? Orang zaman dahulu itu meyakini kalau bambu pati lele ini sebagai penarik rezeki. Nah ini teman-teman, ini yang dinamakan bambu pati lele. Ini dalam mencarinya pun sangat sulit. Nah, untuk yang ketiga yaitu bambu petuk jalu. Nah, bambu petuk jalu itu bambu yang bagaimana? Bambu petuk jalu bambu di mana ranting bawah bertemu dengan ranting atas atau jalu puncak. Nah, ini yang dinamakan jalu puncak. Karena apa? Ranting tumbuhnya di atas. Nah, contohnya ini teman-teman, karena ini dalam satu batang bambu ini ada 3 pakem yang dinamakan jalu puncak ini teman-teman. Ini ranting tumbuhnya di bawah alis. Nah ini yang dinamakan alur jalu. Ini wajib dimiliki untuk bambu unikan jalu. Harus ada alurnya atau tempat tumbuhnya ranting. Nah ini jalu puncak. Nah apabila ada ranting bawah, ini sudah masuk petuk jalu. Nah seperti yang ini. Nah ini ranting bawah ketemu dengan ranting atas atau ketemu jalu puncak. Nah ini dipercaya ini sebagai pengkabul hajat. Insya Allah apabila kita memiliki hajat, insya Allah kalau kita istiqomah, kita berdoa kepadanya Maha Kuasa, dengan dijembatani bambu unik ini, insya Allah hajatnya segera dikabulkan. Dalam hal ini ada 3 pakem sekaligus dalam satu batang. Yang dari bawah ini jalu puncak, tengahnya ini petuk jalu, dan atasnya ini jalu tumpang rogo. Jalu lebih dari 1. Ini insya Allah jaminan asli alam, tanpa ada campur tangan manusia, tempelan dan lain-lain. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.
Inilah 3 jenis bambu unik yang dipercaya sebagai penarik rezeki. Nah, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena apa? Ini hanya sekedar informasi, hanya sekedar ilmu pengetahuan. Tentunya semua itu atas kehendak yang maha kuasa. Dan yang utama itu ada sedikit ritual atau doa agar energi dalam bambu unik ini bisa aktif. Seperti halnya sebuah kartu perdana. Apabila tidak diaktifkan energi, itu tidak bisa difungsikan walaupun dia memiliki kartu tersebut. Di dalamnya itu ada pulsanya, ada kuota datanya, tapi kalau tidak diaktifkan dia hanya punya saja tanpa bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan sebuah energi yang ada di bambu unik, apabila tidak diaktifkan itu tidak maksimal. Nah, itu hanyalah sebuah keyakinan. Saya kembalikan kepada masing-masing pribadi orang. Karena ini sebuah keyakinan semata. Di dalam hukum fisika pun disebutkan bahwa sesuatu yang memiliki massa pasti mempunyai energi. Tinggal bagaimana manusia mengolah energi tersebut. Nah, ini. Dan saya tegaskan lagi, antara energi dengan kodam itu berbeda. Kalau kodam jelas menjurus kepada salah satu makhluk Gusti Allah Ta'ala. Tapi kalau energi, insya Allah setiap memiliki massa pasti mempunyai energi. Tergantung berapa besar energi tersebut. Karena apa? Sebuah energi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor tempat hidupnya, faktor usia, faktor saat pengambilannya. Jadi terkadang kita salah dalam pengambilannya, insya Allah energinya pun akan berkurang. Nah, itu teman-teman, perlu sebuah pengkajian yang dalam. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Bukan saya mengajak teman-teman buat meyakini suatu benda, tapi jadikanlah ini suatu ilmu, yaitu wawasan kita akan semakin bertambah. Karena apa? Apabila kita meyakini sepenuhnya kepada suatu benda, insya Allah jelas itu menyimpang dari ajaran agama. Tapi jadikan ini suatu pembelajaran untuk menambah wawasan kita tentang sebuah keunikan yang ada di alam. Karena apa? Tidak semua orang mengetahui atau bisa merasakan sebuah energi. Tapi jadikan ini sebagai pengetahuan. Jadi kita tahu, oh bambu ini nama pakemnya ini, filosofinya ini, mitos tuahnya kayak gini. Nah, itu teman-teman. Bukan saya mengajak untuk mempercayai benda tersebut, tapi jadikan ini hanya suatu ilmu pengetahuan. Insya Allah teman-teman paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam santunku kepada teman-teman semua.